Kejayaan Nusantara mengungkap imperium terbesar di bumi pertiwi. Selamat datang di channel saya, di mana kita akan mengupas tuntas sejarah yang mungkin selama ini hanya sekilas kamu baca di buku-buku pelajaran. Kali ini, kita akan menyelami jauh ke dalam lorong waktu, menelusuri jejak-jejak kejayaan kerajaan-kerajaan terbesar di Indonesia. Ya, kamu tidak salah dengar. Indonesia, negara kepulauan yang kita cintai ini, bukan sekadar gugusan pulau yang tak berarti. Jauh sebelum kata Indonesia tercetus, di tanah ini telah berdiri kokoh kerajaan-kerajaan adidaya yang menguasai jalur perdagangan, politik, bahkan budaya di seluruh Asia Tenggara. Siapkan dirimu untuk tercengang, karena cerita yang akan kita bahas kali ini bukan dongeng belaka. Ini adalah sejarah, warisan nenek moyang kita yang penuh dengan intrik, kejayaan, dan mungkin juga sedikit misteri. Mari kita telusuri sejarah dan kejayaan mereka bersama-sama. Bicara tentang kerajaan terbesar di Indonesia, rasanya tak lengkap tanpa menyebut nama Majapahit. Bayangkan, di abad ke-13 hingga ke-16, sebuah kerajaan di Jawa Timur ini berhasil menguasai wilayah yang membentang luas, bahkan hingga ke Semenanjung Melayu. Di bawah komando Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada yang legendaris, Majapahit menjelma menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Gajah Mada dengan sumpah palapanya berambisi untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Dan bukan isapan jempol belaka, sumpah palapa seakan menjadi mantra sakti yang membawa Majapahit pada puncak kejayaannya. Armada laut mereka mengarungi lautan, menguasai jalur perdagangan, dan membawa pengaruh Majapahit ke berbagai penjuru. Kekuatan militer Majapahit tak perlu diragukan lagi. Prajurit-prajurit terlatih, dipersenjatai dengan teknologi canggih di masanya, siap siaga menjaga setiap jengkal wilayah kekuasaan Majapahit. Tapi kejayaan Majapahit bukan hanya tentang perang dan penaklukan. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, seni, budaya dan sastra mengalami masa keemasan. Candi-candi megah dan karya sastra seperti Negara Kertagama menjadi bukti tak terbantahkan kegemilangan peradaban Majapahit. Sayangnya, seperti roda yang berputar, kejayaan Majapahit pun menemui ujungnya. Konflik internal, perebutan kekuasaan, dan gempuran kerajaan-kerajaan Islam di pesisir perlahan tapi pasti menggerogoti fondasi kerajaan. Namun, jejak kejayaan Majapahit tetap abadi hingga kini. Candi-candi megah, karya sastra, dan cerita-cerita kepahlawanan mereka tetap menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Majapahit sebuah bukti bahwa Indonesia pernah menjadi pusat peradaban besar, sebuah kerajaan adidaya yang disegani di seluruh dunia. Membayangkan Indonesia di masa lampau, tak lengkap rasanya tanpa membicarakan tentang Sriwijaya, kerajaan maritim yang menguasai lautan. Berpusat di Pulau Sumatera, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya antara abad ke-7 hingga abad ke-13. Sriwijaya bukanlah kerajaan biasa. Mereka adalah penguasa lautan, menguasai jalur perdagangan penting di Selat Malaka dan Selat Sunda. Kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia, dari Cina, India, hingga Arab, berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya, membawa berbagai komoditas berharga. Kekayaan Sriwijaya tak hanya berasal dari perdagangan. Mereka juga menguasai sumber daya alam melimpah di wilayah kekuasaannya. Rempah-rempah, emas, dan komoditas berharga lainnya mengalir ke Sriwijaya, membuat kerajaan ini semakin kaya dan disegani. Tapi Sriwijaya bukan hanya tentang perdagangan dan kekayaan. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Biksu-biksu terkemuka dari India dan Cina datang ke Sriwijaya untuk belajar dan menyebarkan ajaran Buddha. Salah satu bukti kejayaan Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha adalah Candi Muara Takus. Candi megah ini menjadi saksi bisu kejayaan Sriwijaya di masa lampau. Namun, seperti halnya kerajaan-kerajaan besar lainnya, Sriwijaya pun tak luput dari pasang surut. Serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga, perubahan jalur perdagangan, dan faktor-faktor lainnya perlahan tapi pasti menggerogoti kekuasaan Sriwijaya. Meskipun Sriwijaya telah runtuh, namun warisan kejayaannya tetap abadi. Sriwijaya adalah bukti bahwa Indonesia pernah menjadi penguasa lautan, sebuah kerajaan maritim yang disegani di seluruh dunia. Chapter 3, Mahakarya di Bumi Mataram, Warisan Agung Mataram Kuno. Pernahkah kamu membayangkan, bagaimana rasanya hidup di masa kejayaan Mataram kuno? Kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah antara abad ke-8 hingga abad ke-10 ini, meninggalkan warisan yang tak lekang oleh waktu. Mahakarya arsitektur yang memukau dunia, Candi Borobudur,
dan Candi Prambanan. Bayangkan, di tengah hutan belantara Jawa, muncullah kompleks candi megah yang menjulang tinggi. Borobudur, dengan stupa-stupa Velicie dan relief-relief yang syarat makna, menjadi bukti nyata tingginya peradaban Mataram kuno. Bukan hanya Borobudur, Candi Prambanan dengan arsitektur Hindunya yang indah juga berdiri kokoh, menunjukkan keragaman dan toleransi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Mataram kuno. Tapi Mataram kuno bukan hanya tentang kemegahan candi. Di bawah pemerintahan raja-raja seperti Samaratungga dan Rakai Pikatan, Mataram kuno berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan. Prasasti-prasasti yang ditemukan, tertulis dalam bahasa Jawa kuno, menjadi bukti otentik perkembangan bahasa dan sastra di era Mataram kuno. Sistem irigasi yang canggih, seperti Candi Tikus dan sistem pengairan Subak, menunjukkan kemajuan teknologi pertanian mereka. Sayangnya, kekuasaan Mataram kuno mengalami kemunduran. Letusan Gunung Merapi yang dahsyat dipercaya menjadi salah satu penyebabnya. Pusat pemerintahan pun berpindah ke Jawa Timur, menandai berakhirnya era kejayaan Mataram kuno. Namun, warisan Mataram kuno tetap abadi. Candi Borobudur dan Prambanan, dua mahakarya yang diakui dunia, menjadi saksi bisu kejayaan peradaban masa lampau. Mataram kuno, sebuah kerajaan yang mengajarkan kita tentang kemegahan seni, kemajuan teknologi, dan pentingnya menghargai warisan leluhur. Chapter 4. Jejak tertua di tepian Mahakam, menelusuri asal-usul Kutai. Pernahkah terpikir olehmu, di manakah titik awal peradaban di Indonesia bermula? Jawabannya mungkin akan mengejutkanmu, karena jauh di tepian Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, terdapat sebuah kerajaan yang menorehkan sejarah sebagai kerajaan tertua di Indonesia, Kutai. Bayangkan abad keempat Masehi, ketika sebagian besar wilayah Eropa masih berada dalam kegelapan, di bumi Kalimantan telah berdiri sebuah kerajaan Hindu yang cukup maju. Bukti otentik keberadaan Kutai terukir jelas pada 7 prasasti Yupa, tugu batu yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang kerajaan ini. Prasasti Yupa, ditulis dalam bahasa Sansekerta, menggunakan huruf Palawa, mengungkapkan keberadaan Raja Mulawarman, seorang raja yang dermawan dan bijaksana. Di masa pemerintahannya, Kutai mengalami masa keemasan, kemakmuran tercipta, dan rakyat hidup damai sejahtera. Kutai dikenal sebagai kerajaan agraris, dengan pertanian sebagai tulang punggung perekonomian. Sungai Mahakam yang mengalir deras menjadi sumber kehidupan, mengairi persawahan dan perkebunan yang subur. Tak hanya itu, Kutai juga menguasai jalur perdagangan di sekitar Selat Makassar, menjadikan kerajaan ini sebagai mitra dagang penting di masanya. Meskipun minim informasi detail tentang kehidupan sosial dan budaya Kutai, namun penemuan artefak seperti manik-manik, gerabah, dan perhiasan emas menunjukkan bahwa mereka telah memiliki peradaban yang cukup maju. Pengaruh Hindu yang kuat terlihat dari praktik upacara keagamaan dan sistem pemerintahan Kutai. Sayangnya, seperti kerajaan-kerajaan lainnya, Kutai pun mengalami pasang surut sejarah. Informasi mengenai akhir riwayat kerajaan ini masih menjadi misteri, menunggu untuk diungkap oleh para sejarawan. Namun satu hal yang pasti, Kutai adalah bukti otentik bahwa peradaban di Indonesia telah berakar kuat sejak ribuan tahun silam. Kutai, sang pelopor peradaban, mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai sejarah dan jejak leluhur. Chapter 5. Misteri di balik prasasti, menggali jejak kejayaan Tarumanegara. Di balik rimbunnya hutan Jawa Barat, tersembunyi jejak-jejak peradaban kuno yang tak kalah menarik untuk diungkap. Di sana, antara abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi, berdiri sebuah kerajaan yang penuh misteri, Tarumanegara. Bayangkan, di tengah hutan belantara, muncullah sebuah kerajaan dengan sistem irigasi canggih dan pemerintahan yang terstruktur. Tarumanegara, yang berarti Sungai Tarum dalam bahasa Sansekerta, menorehkan namanya dalam tinta emas sejarah sebagai salah satu kerajaan tertua di Pulau Jawa. Sayangnya, keberadaan Tarumanegara diselimuti kabut misteri. Sumber sejarah utama tentang kerajaan ini berasal dari prasasti-prasasti batu yang ditemukan di beberapa lokasi, seperti prasasti Ciaruteun, prasasti Kebon Kopi, dan prasasti Tugu. Prasasti-prasasti tersebut ditulis dalam aksara Palawa dan bahasa Sansekerta, mengungkapkan keberadaan raja-raja Tarumanegara, seperti Purnawarman, yang dikenal karena keberanian dan kebijaksanaannya. Di bawah pemerintahannya, Tarumanegara membangun sistem irigasi yang canggih, menciptakan sawah-sawah subur, dan membawa kemakmuran bagi rakyatnya.
Salah satu bukti kehebatan Tarumanegara adalah pembangunan saluran air Gomati dan Chandrabhaga, dua proyek raksasa yang menunjukkan kemajuan teknologi dan kemampuan rekayasa mereka. Bayangkan, di masa ketika teknologi belum semaju sekarang, mereka mampu membangun saluran air sepanjang puluhan kilometer untuk mengairi lahan pertanian. Tarumanegara juga dikenal sebagai kerajaan maritim yang tangguh. Armada laut mereka mengarungi lautan, menguasai jalur perdagangan di Selat Sunda, dan menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara. Meskipun Tarumanegara meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab, namun jejak-jejak peradaban mereka tetap menjadi bukti otentik keberadaan kerajaan ini. Tarumanegara, dengan segala misterinya, mengajarkan kita tentang pentingnya menggali dan melestarikan sejarah, agar generasi penerus bangsa dapat belajar dari masa lalu dan membangun masa depan yang lebih gemilang. Outro, warisan leluhur, menggali inspirasi dari kejayaan masa lampau. Itulah dia, 5 kerajaan terbesar di Indonesia yang pernah mengukir sejarah dengan tinta emas. Masing-masing memiliki keunikan, kebesaran, dan tentu saja, pelajaran berharga yang bisa kita petik. Dari kejayaan Majapahit yang membentang luas, kepintaran maritim Sriwijaya, keagungan seni dan budaya Mataram kuno, keberadaan Kutai sebagai pelopor, hingga misteri Tarumanegara, semuanya menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah bangsa sembarangan. Semoga cerita ini membakar semangat kita untuk terus menggali sejarah, menghargai warisan leluhur, dan menjadikannya inspirasi untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan jaya di masa depan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya tentang sejarah Indonesia.